Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Afni. Baiklah, saya di sini bersama rekan saya, Eni Riatul Malihah, akan mempresentasikan materi tentang konsep pemikiran aliran modernis dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Seperti yang kita tahu, aliran filsafat modernis terbagi menjadi 3, yaitu aliran filsafat progresivisme, yang kedua aliran filsafat eksistensialisme, dan yang ketiga ada aliran filsafat rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu aliran filsafat progresivisme. Sesuai dengan namanya, progres, yaitu adalah sekumpulan orang yang menginginkan perubahan menuju arah kemajuan. Filsafat ini menentang adanya filsafat tradisionalis yang terdiri dari filsafat esensialisme dan perennialisme. Yang mana kita tahu kedua aliran ini adalah menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk kembali kepada kebudayaan lama atau melestarikan tradisi nenek moyang yang menurut mereka kebudayaan terdahulu atau tradisi nenek moyang adalah kebenaran yang hakiki. Kemudian untuk pengikut para aliran progresivisme ini beranggapan bahwa aliran tradisionalisme membelenggu umat manusia untuk mengalami kemajuan dan juga memenjarakan diri untuk mengalami perkembangan di masa modern. Sehingga para pengikut aliran progresivisme ini menjadikan pendidikan, merubah sistem pendidikan menjadi sistem yang membuat ke arah kepada kemajuan. Yang mana dahulu aliran tradisional itu menekankan pendidikan yang berorientasi kepada pendidik. Nah, sedangkan pada aliran filsafat progresivisme ini menekankan pada berorientasi kepada peserta didik. Nah, aliran progresivisme ini menganggap pendidikan akan berjalan dengan maksimal dan optimal apabila pendidik dapat mengikutsertakan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman yang akan menjadi bekal kehidupannya di lingkungan masyarakat. Dalam konsep pemikiran aliran progresivisme pula, mereka menggunakan pendekatan saintifik, yang mana pembelajaran saintifik ini menggunakan pendekatan siswa aktif, yang mana nanti siswa disuruh untuk aktif dalam bertanya, mengumpulkan informasi, bereksperimen, dan juga menjalin komunikasi yang baik antar teman dan juga kepada gurunya. Aliran ini juga dipengaruhi oleh aliran pragmatis, yang mana aliran pragmatis ini memiliki makna pendidikan harus memberikan kebermanfaatan terutama kepada peserta didik untuk menghadapi lingkungan masyarakat. Yang mana kita tahu lingkungan masyarakat ciri khasnya adalah pembaharuan. Pelaku dari pembaharuan sendiri adalah manusia. Jadi ciri khas dari manusia adalah selalu mengalami pembaharuan atau terus-menerus mengalami kemajuan. Peserta didik dilatih untuk dapat siap menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dalam masyarakat. Kemudian mengenai implikasi aliran ini terhadap pendidikan Islam. Yang kita tahu adalah aliran ini menonjolkan satu ciri khas, yaitu sebuah perubahan. Hal ini sesuai dan sangat senada dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Nah, jadi aliran ini konsep pemikirannya sudah didukung langsung oleh Al-Quran terlebih dahulu tentang perubahan. Jadi perubahan sangat didukung oleh Islam, di mana perubahan ini menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh dalam pendidikan Islam sendiri pun harus menekankan pada eksperimen atau pengalaman, di mana seseorang diberikan suatu permasalahan, kemudian diberikan kesempatan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin dengan cara bertanya, atau dengan cara diskusi, atau dengan yang lain. Intinya mereka harus dapat memecahkan permasalahan tersebut, yaitu yang disebut dengan pendekatan saintifik tadi atau problem solving. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan suatu masalah mengenai tentang fikih misalnya. Bagaimana sih cara untuk tata cara berwudu yang baik? Nah,
Dari situ peserta didik akan diberikan suatu permasalahan. Sebenarnya yang benar itu membasuh muka, sampai mana sih batasnya? Nah, itu adalah suatu persoalan yang mungkin sering dialami oleh umat manusia. Ketika peserta didik diberi permasalahan seperti itu, kemudian mereka akan mengkaji, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mungkin guru atau kitab-kitab yang lain. Dari situ mereka akan mengalami sebuah proses yang akan menghasilkan pengalaman. Dari pengalaman tersebut mereka akan menemukan jawaban bagaimana sih, sampai mana sih batasan kita berwudu saat membasuh muka, seperti itu. Itu contoh kecil dari pendidikan Islam sendiri. Dan pasti teman-teman juga bertanya-tanya, apakah aliran progresivisme ini cocok diimplementasikan dalam negara kita Indonesia? Saya kasih tahu bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, kreatif, terampil, bertanggung jawab, maksud saya demokratis, menjadi warga negara yang demokratis dan memiliki tanggung jawab. Ini merupakan sangat selaras dengan konsep pemikiran aliran progresivisme. Apabila Indonesia mengimplementasikan konsep pemikiran dari aliran progresivisme ini, saya yakin bahwa sistem pendidikan di Indonesia akan baik sekali, karena akan bukan hanya teori yang dipelajari, tapi juga dari segi implementasi atau segi praktik yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, poin kedua adalah aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Singkat saja, aliran ini sangat mudah dipahami, yaitu aliran ini mengedepankan pengembangan potensi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Dalam konteks pendidikan, aliran ini tidak memiliki kurikulum yang mutlak, tetapi kurikulum dalam aliran ini berganti atau fleksibel dan juga dinamis mengikuti potensi yang terdapat dalam diri peserta didik. Jadi, ketika peserta didik memiliki keterampilan dalam aspek afektif atau kognitif dalam segi intelek atau juga psikomotorik dalam segi keterampilan, maka aliran ini akan mengembangkan sesuai apa yang mereka minati dan apa yang mereka senangi. Karena menurut aliran ini, dalam konsep pemikirannya, setiap manusia dilahirkan memiliki potensi yang dibawanya sejak lahir. Dalam konteks Islam sekalipun, menurut Al-Ghazali, bahwa manusia telah memiliki fitrahnya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang kelebihan itu diberikan sejak manusia lahir di dunia. Jadi setiap manusia sudah memiliki kelebihan, sudah memiliki potensi, sudah memiliki bakatnya masing-masing yang dibawanya sejak lahir. Dalam implementasinya aliran ini dalam lembaga Indonesia pun sangat kurang. Jika boleh saya mengkritik, sistem pendidikan di Indonesia ini yang mengharuskan setiap peserta didik harus memahami seluruh bahan ajar yang disiapkan sebagai kurikulum yang harus dipahami oleh peserta didik. Contoh, dalam satu lembaga sekolah terdapat 10 mata pelajaran, maka peserta didik juga dituntut untuk memahami 10 mata pelajaran. Berbeda dengan aliran eksistensialisme ini, yang mana hanya memiliki satu kurikulum yang disesuaikan dengan potensi peserta didik. Jadi ketika peserta didik mengalami memiliki potensi dalam hal psikomotoriknya, keterampilannya, seni atau seni menggambar atau melukis, maka pendidik hanya menjadi partner dan fasilitator peserta didik tersebut untuk mengembangkan potensinya. Contoh, pendidik membawa peserta didik ini ke dalam sebuah ruangan, yang kemudian ruangan tersebut akan diisi sebuah subjek. Kemudian peserta didik dapat melukis apapun yang mereka lihat dalam ruangan tersebut, sehingga disinilah peran pendidik menjadi partner dan fasilitator peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Seperti itu. Dan dalam pendidikan di Indonesia sekalipun masih sangat kecil menggunakan pemikiran aliran ini, hanya
kebijakan lembaga sekolah yang biasanya menyediakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat peserta didik. Jadi, ekstrakurikuler ini tidak masuk resmi dalam kurikulum Indonesia. Seperti itu. Singkatnya bahwa aliran eksistensialisme ini hanya mengedepankan untuk pengembangan potensi peserta didik. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk memilih apa yang mereka senangi, kemudian mereka kembangkan bersama pendidik yang menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada aliran filsafat rekonstruksionisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Eni Riatul Malihah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nana. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu aliran filsafat modernis rekonstruksionisme. Adapun pengertian aliran rekonstruksionisme ini secara bahasa yaitu penyusunan kembali, yang mana dunia kependidikan menjelaskan secara istilah aliran rekonstruksionisme ini adalah sebuah aliran yang selalu merombak dan membangun aturan yang lama dan membangun susunan kebudayaan yang baru yang bercorak modern. Adapun lahirnya aliran rekonstruksionisme ini berawal pada krisis kebudayaan modern pada saat itu, maka disusunlah aliran filsafat rekonstruksionisme ini untuk memecahkan masalah pada saat itu agar dapat mengikuti perkembangan zaman modern pada saat itu juga. Yang kedua yaitu ada prinsip dari aliran rekonstruksionisme. Adapun aliran rekonstruksionisme ini adalah sepaham dengan aliran perennialisme yang mana beranggapan pada bahwa dunia itu sedang mengalami krisis kebudayaan yang disebabkan oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Di sini ada perbedaan dari perennialisme dan rekonstruksionisme. Adapun dari perennialisme itu adalah perennialisme ini mengambil solusi untuk memecahkan masalah dengan kembali dan melestarikan kebudayaan lama. Namun jika rekonstruksionisme ini lebih mengambil langkah untuk merombak kehidupan lama dan menciptakan kebudayaan modern melalui kependidikan. Nah, adapun konsep dari aliran rekonstruksionisme ini adalah menekankan pada pemecahan masalah, berpikir kritis, dan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu implikasi terhadap pendidikan Islam. Nah, implikasi itu apa sih? Implikasi itu adalah keterlibatan dari aliran rekonstruksionisme ini dalam dunia kependidikan itu seperti apa. Nah, adapun keterlibatan aliran rekonstruksionisme ini dalam dunia kependidikan adalah dengan harus memasukkan unsur Islami di dalamnya agar dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi aliran ini tetap mengedepankan nilai agama agar dapat diterapkan pada dunia kependidikan dan apapun yang diajarkan pada aliran ini dapat diterapkan pada dunia kependidikan Islam. Dengan tanda kutip, dengan demikian tidak akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan aspek spiritual dari umat Islamnya itu sendiri. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.